Halo Jebret Tim, kembali lagi di Dep Dagri bersama saya Oke Rengga. Host yang sudah dibuang oleh Abrar episode akhirnya diundang lagi di sini setelah hostnya tidak ada satupun yang bisa. Rindu aku sebenarnya nge-host di sini ngomongin sepak bola Indonesia, dan kali ini aku tidak sendiri. Hari ini aku bersama Om Yuke sama Om Hanif. Apa kabar Om Yuke, Om Hanif? Jadi bedanya tipis ya antara curhat sama opening ya. Ya benar. Alhamdulillah selalu bugar. Opening diselip-selipin curhat aja. Abrar memang jahat kali Om itu. Udah lama kali aku gak ketemu kita di sini. Gue bisa ngerasain sih jadi ban serep tuh bisa ngerasain. Ngerasain gak dong? Nah. Karena lu juga udah terbiasa dulu jadi ban serep kan. Bener. Saya kan? memang udah terlatih. Mentalnya kan cadangan ketiga emang. Nunggu nggak bisa semua baru aku main. Dan aku udah lama nggak ngobrol sama Om Yuke sama Om Hanif juga. Hari ini ada beberapa kabar yang ya sangat, yang paling update ini ada PT LIB punya direksi baru. Ini kan di sebelah kita kan direksi baru ini. Sebelah kita. Berarti salah dong ini berita yang beredar salah dong. Soalnya di sini susunan lengkap direksi PT LIB yang baru tuh, direktur utamanya ada Ferry Paulus, ada direkturnya ada Munafri Afiruddin, direktur operasional ada Sujarno, dewan komisarisnya, komisaris utamanya ada Juni Rahman, anggota komisaris ada Yabes Tanuri, Ponario Astaman, Ardian dan Rofi. Melihat komposisi susunan pengurus PT LIB yang terbaru ini, apa kira-kira yang harus mereka perbaikin atau apa yang harus dirubah gitu dari Om Yuke mungkin? Pertama mungkin ini karena memang tuntutan ya pada keadaan, akhirnya RUPS harus dilakukan supaya tidak terjadi kekosongan, kevakuman pengurus ya, karena kan direktur utama sebelumnya kan sekarang sedang ada masalah dengan hukum, jadi untuk tidak membuat ini vakum harus diangkat pengurus baru. Dan kemarin dari hasil kesepakatan ataupun RUPS ya yang dilakukan oleh LIB, terpilihlah Ferry Paulus. Tentu ini bukan nama lama ya, ini bukan nama baru. Ini orang lama. Gitu orang lama yang berkecimpung di sepak bola Indonesia sudah cukup sangat lama. Sudah mengerti betul sepak bola Indonesia. Kan pertanyaannya kan kok bisa dia gitu kan ya? Ini kan bagaimanapun Pak Ferry ini kan memang identik dengan Persija. Tapi dia sendiri bilang bahwa memang itu yang diputuskan oleh hasil RUPS. Jadi bukannya dia mengajukan diri, tapi memang ini lebih karena kebutuhan saat ini ya. Kan ini pun sifatnya cuma 4 bulan ini ya, 3-4 bulan kan sampai selesai gitu. Bukannya untuk pengurus permanen. Jadi ini lebih kepada keputusan darurat sih kalau menurut gue sih. Untuk melanjutkan kepengurusan yang sebelumnya yang saat ini lagi berhenti dahulu. Jadi ini sebenarnya adalah pengurus yang terbentuk interim lah sebetulnya. Iya benar. Karena memang keadaannya harus dibentuk kepengurusan baru. Betul. Jadi mau tidak mau. Iya. Kalau dari Om Hanif sendiri? Ya. Nggak apa-apa. Ini ngomong dari sudut pandang yang mana? Dari sudut pandang yang lebih dekat. Yang nyaman disampaikan aja lah. Kalau dari aku sih. Benar ya, jadi yang omongan Bro Yuke tadi bahwa memang kalau kita melihat ke belakang, paling tidak dalam 1 bulan terakhir sudah ada permintaan dari beberapa klub untuk diadakan RUPS. Iya, benar. Berkaitan dengan status dari direktur utama sebelumnya. Dan kalau melihat dari proses kemarin bisa dikatakan itu pas sesuai kalau di peraturan korporasi bahwa ketika ada RUPS minimal 14 hari, dan itu terbukti ketika surat dikirim tanggal 1 ke semua klub, tanggal 15 dilakukan RUPS. Nah, kenapa tadi kan menarik pertanyaan kok nama-nama itu muncul lagi. Sekali lagi ini agak berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau dulu ada beberapa nama yang diajukan dari PSSI dan sekarang juga masih ada. Nah, tapi kalau melihat nama-nama ini hampir semuanya ini nama-nama yang berkaitan dengan klub ya. Jadi aspirasi permintaan, aspirasi keinginan dari klub untuk menyertakan wakilnya dimasuk jajaran komisaris dan direksi ya. Ada di saat ini kalau kita melihat komisaris semuanya kan basicnya kecuali komisaris utama ya dari klub kan itu. Betul. Iya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya cukup terkejut dengan nama-nama yang muncul pada. Terkejutnya kenapa nih? Terkejutnya maksudnya kenapa mereka nggak fokus sama klub saja seperti itu? Kenapa mereka jadi pengurus PT LIB? Tapi kalau seandainya mereka bisa komitmen untuk bikin PT LIB jadi lebih baik, sebenarnya nggak ada masalah juga. Yang jadi masalah adalah ketika mereka jadi pengurus di PT LIB,
tapi mereka tetap Ngurusin klub. mengurusin Conflict of interest klub. itu ya, maksudnya conflict of interest ya? Iya, dia kalau seandainya berjalan dua kaki, dia ngurusin klub, dia ngurusin PT LIB. Itu kayaknya bakal terjadi sesuatu yang orang-orang nanti bakal berasumsi, pantas lah nih, soalnya dia pengurus di PT LIB, gitu-gitu yang harus Kalau dihindari. komisaris kan tidak harus di by day di kantor ya, Iya, iya. harus secara fisik ada. Kalau Lebih ke pengawas ya kalau untuk komisaris ya. dan paling tidak itu memberikan satu masukan yang berangkat aja sekali lagi dari klub. Dari klub, Jadi benar. diharapkan ini Ya, pemikiran kita ya. Ketika banyak perwakilan klub maka akan lebih sangat tahu bagaimana situasi dan kondisi klub saat ini. Apalagi dengan adanya peristiwa kemarin. Iya. Dan memang sebagian besar berkeinginan kompetisi jalan. Nah, kompetisi jalan itu pasti ada banyak pertimbangan kan, finansial klub, psikis pemain dan semuanya sampai dengan bagaimana nanti penonton dalam stadion. Ya. Nah, ini yang paling tahu kan klub. Ketika Ya, nanti ini ketemu semuanya, kemudian disatukan dalam satu forum, maka berharap ada satu keputusan atau satu plan yang setidaknya bisa melanjutkan kompetisi dengan background yang ada selama ini. Tadi kalau menjawab pertanyaan apa namanya kegalauan, keraguan dari Oki ya sebetulnya Pak Ferry kan udah juga merilis ya statementnya bahwa dia dan juga Persija ya merilis bahwa Pak Ferry ini sudah tidak lagi mengundurkan mengundurkan diri. diri. Ya. Betul. Tadi gini maksudnya kita harus objektif ya karena lagi-lagi ini kan memang cuma pengurus sementara ya dan dalam situasi yang darurat. Jadi nggak semua orang juga yang dicalonkan ujuk-ujuk menerima gitu. Akhirnya yang ada aja deh yang bersedia gitu kan. Kebetulan ya ini karena dari klub untuk klub gitu kan. Yang ada itulah perwakilan klub yang akhirnya yang ditunjuk gitu loh. Kalau mau fair kan memang sebaiknya kayak model Pak Lulu kan memang dia dari non klub kan. Itu lebih profesional kan. Kalau sekarang kan lagi-lagi nih persoalannya kan memang darurat, keadaan darurat seperti apa sih yang ada dulu yang penting jalan kan kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kita bilang keadaan darurat, sebenarnya seberapa darurat sih? Apa, Om Hanif, ini kompetisi kita? Itu yang harus kita tahu dulu. Kalau kita bilang ini darurat, seberapa darurat sih kompetisi kita harus kembali bergulir? Pandangan umum ini bagi klub ya, kita lihat dari sisi klub ya. Akan lebih menurut saya pribadi ini belum ini ya, akan lebih merugi ketika kompetisi Benar-benar berhenti dibandingkan dengan jalan dengan kondisi yang menyesuaikan. Itu menjadi salah satu asumsi yang paling tidak harus dijalankan. Terus kalau kita melihat saat ini dari kompetisi yang ada plan awal dari 306 pertandingan ini baru sekitar 96 laga loh. Ya, baru Artinya, sepertiganya. Sepertiganya. Nah, ini kan sangat sayang sekali kalau dihentikan, apalagi dalam situasi yang sangat berbeda dengan sebelumnya kan. Setelah 2 tahun nggak ada kompetisi, terus kemarin kompetisi tahun lalu juga sistem bubble yang penonton tidak bisa masuk ke stadion dan sekarang sudah ada kondisi yang menuju ideal. Belum lagi kalau kita melihat sampai dengan pekan ke-10 kemarin persaingan kan sangat ketat. Benar. Terutama di papan tengah ke atas ya. Ya. Satu pertandingan seri apalagi kalah sangat menentukan klasemen. Jadi kalau kita melihat dalam situasi yang ideal dari sisi aspek teknis itu sudah mumpuni. Belum lagi di luar itu. Nah, itu yang harus benar-benar dipersiapkan. Ya, betul. Ya, Tapi artinya itu konteks darurat di situ adalah kepentingan dan keperluan klub supaya kompetisi ini jalan lagi. Iya. Gitu. Dalam skala luas lagi. Ya. Kita tuan rumah Piala Dunia. Iya. Kebayang nggak image internasional jadi tuan rumah kompetisi berhenti? Iya. Dan bukan force majeure Karena bencana alam atau karena peperangan. Saya kalau kayak gini nih ketawa bener saya ngomong kayak gini. Aku di Twitter ngomongku keras sekali, sekarang aku harus gimana ini aku coba. Aku ada di posisi yang sebagai mantan pemain yang katanya sering berada di bangku cadangan ya. bener. Tahu kan kalau misalnya Iya benar, tapi sekarang tuh aku udah nggak lebih sebagai pandanganku memang bukan sebagai mantan pemain ya, lebih ke bagaimana caranya membisniskan olahraga sepak bola ini. Gitu Aku ya. tuh pandanganku udah seperti itu. Makanya aku ngomong di sini, orang lihat aku yang keras, aku kayak wah. sekarang gantian, aku jadi host ya. Nah, cara menilai sepak bola sebagai mantan pemain kan punya satu koridor yang jelas. Benar. Berarti kompetisi harus jalan dong. Iya benar, kompetisi harus jalan. Tapi menurutku nih ya, menurut pandangan saya, ketika kompetisi harus jalan, ini sebelum kompetisi jalan, ini harus benar-benar jelas semuanya. Aturannya bagaimana, hukuman untuk tim yang melakukan kesalahan bagaimana. Kalau seandainya terjadi tindakan-tindakan yang
merugikan semua merugikan Kembali, kompetisi gitu ya. kembali. Ini Bagaimana? hukumannya jelas seperti apa. Ini kesalahan kita kan adalah hukuman kita tuh yang nggak jelas aja menurutku sampai saat ini nggak tegas aja dikasih hukumannya ya cuman 1 tahun nggak ada penonton. Ya setahun nggak ada penonton nanti ada penonton lagi rusuh lagi balik lagi kayak begitu. Itu sih Kita ketegasan itu yang harus Betul. kita Dari perbaikin. aspek ya sekarang sebagai boleh dibilang Mantan penikmat pelaku. ya. Ya, sekarang Iya. udah lebih ke Iya. penikmat, Penikmat. tidak mantan pemain bola. Iya, Kalau jadi- kalau bicara mantan pemain bola ya aku harus jalan kompetisi. Iya, iya. Karena aku tahu hidupku di sini, keluargaku seperti ini. Makanya nggak berani terlalu ngomong yang kompetisi jangan sampai jangan Nah. jalan dulu. Tidak berani karena aku tahu ada kawan-kawanku yang cari makan di situ. Tapi benar masih banyak kan Om, teman-teman yang cari makan di situ. Makanya aku berpikir kalaupun ini jalan ya harus benar-benar jangan sampai Jalannya ada benar. salah lagi. Iya. Kayak begitu. Jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian yang ya seharusnya tidak terjadi kayak begitu. Setuju sih Ki. Gue juga kalau posisinya seperti itu sama. Kayaknya nih kalau diterusin cuman belum ada istilahnya penyelesaian yang benar-benar tuntas, kemudian implementasi yang benar-benar itu disetujui dan disepakati. Memang kayaknya nih seperti nanti akan kembali lagi gitu kan ya. Ya, Itu ngerti. Tapi di sisi lain tadi Hanif dikatakan ini juga ada kepentingan lain yang juga kita nggak boleh Kita boleh nafikan. abaikan. Benar, Iya. tidak boleh kita Karena di situ abaikan. kan banyak pelaku yang juga punya kepentingan. Ya. Benar, Nggak cuma sekedar pemain pelatih, tapi juga di situ kan ada UKM juga yang Benar, hidup di benar. sana. Kalau Nah, itu kita setuju. kalau gue yang ngambil jalan tengahnya, tetap dijalanin walau tanpa penonton. Nggak ada alasan dong Ki kalau Ya, tanpa ya, penonton ya, ya, dilarang. ya. Kemarin Benar, uji benar, coba Persib lawan Bekasi, terus Ya. uji coba lain tanpa penonton dan tuh. Persis. Jadi kalau Juga ya. mau menyelamatkan kompetisinya harus tetap jalan Ki supaya pemain teman-teman kau gajian. Benar. Kalau kita bicara Jadi selalu ada solusinya. gitu. putaran-putaran untuk sepak bolanya, untuk kesejahteraan pemain semua segala macam, perjanjian-perjanjian dengan sponsor apa segala macam, memang kompetisi harus jalan. Harus dan memang benar-benar harus jalan. Tidak ada jalan lain. Ya. Tapi kalaupun jalan kali ini mungkin semua orang kayaknya ya, bukan cuman kita, semua orang berharap kalau saya ada kompetisi jalan kali ini, ya ini kalau bisa yang benar-benar jalan sesuai kemauan kita semua. Tidak Iya, ada tahu, lagi ya. kesalahan apa segala macam. Toh buktinya kita selama pandemi kemarin udah sempat ngerasain susahnya kompetisi Tanpa tanpa penonton, harus sistem bubble apa segala macam. Ya, tapi tetap bisa kayak begitu. Mungkin dari pihak PT LIB sebagai penyelenggara, dari PSSI sebagai federasi, kemohonku sih lebih tegas aja, lebih tegas dalam aturan kayak begitu. Mungkin kan selama ini aturan ada, tapi kelihatannya tidak terlalu tegas untuk ngambil keputusan kayak kemarin. Implementasinya. Iya, implementasinya tidak terlalu tegas. Kayak musim lalu tuh ketika banyak kejadian yang pemain yang dites tidak positif, dites positif segala macam itu kan maksudnya harus dihindari yang kayak gitunya. Tapi Om Yuki sendiri kan pernah ngomong nih kemarin, ini harus harus jalan segala macam. Kalau ngelihat dari sekarang inilah, kan sudah ada nih kayaknya lampu hijaunya sudah ada. Berarti mudah-mudahan. Berarti Om Yuki ini sudah sesuai sama harapan Om Yuki. Iya. Tetap sih kalau menurut gue sih tetap harus jalan ya dengan dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Ya. Supaya kita jangan sampai nih istilahnya tikus di lumbung kita bakar lumbungnya gitu loh. Kan itu nggak bijaksana juga gitu. Itu contoh ekstrimnya lah ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong bagaimana kompetisi mulai berjalan ya, ada beberapa fakta di luar teknis, aspek teknis yang mungkin kalau kita bandingkan ke belakang tidak ada 5-10 tahun terakhir. Contoh, memang kejadian di Malang kemarin sedikit banyak membuka semuanya ya. Supporter Malang dan Surabaya kemarin sudah bersatu, sudah sudah ada inisiatif untuk tidak lagi seperti sebelumnya. Terus yang sangat Kan kemarin sempat ada guyup supporter di Menpora kan ya di pertemuan. sebelum itu. Oh, Jadi sebelum itu malah ya? satu pekan setelah kejadian tanggal 1 Enggak nih, Oktober. baru Iya, itu hari yang ini. kemarin itu kan secara keseluruhan. Tapi ini yang salah satu yang sering menjadi perhatian publik. Kayak di Mataram, kemarin Sleman dan Jogja ikhtiar sama-sama kompak. Tidak ada lagi crash seperti sebelumnya. 3 supporter di Mereka Mataram, melakukan terus islah. Surabaya, terus kalau nggak salah Bandung dan Jakarta melakukan hal yang sama. Ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada sebelum-sebelumnya, minimal dalam 10 tahun terakhir. Tapi dengan kejadian kemarin semuanya akhirnya membuka diri. Nah, Mudah-mudahan konteksnya itu jadi ya, hikmah. mudah-mudahan konteksnya ketika ini bisa dijalankan, memang
ketegasan itu harus benar-benar dipatuhi ya. Minimal rambu-rambu itu jelas. Ya. Tapi semuanya memang harus step by step. Tapi kalau dilihat dari progresnya saat ini, kira-kira udah ada tanggal belum sih? Ini Om, untuk kompetisi Kalau jalan? disiapin udah sih kan. Iya. Ada beberapa skema tanggal yang disiapkan gitu. Tapi kan ini kembali lagi kepada kepolisian ya, keamanan ya. Iya, Mereka mau nggak kasih izin karena Menporanya sendiri udah memasrahkan situasi ini kepada kepolisian. Ya, karena kepolisian juga sekarang lagi ribet. Lagi ruwet. Tidak hanya konser aja pun bola-balik dibatalin, apalagi sepak bola yang banyak. Tapi kan ketegangan sudah turun karena Bali udah selesai kan. Harusnya Ya, kita lihat futsal saja untuk nanti. menjalankan bola bisa. Oke, kita pindah topik aja nih kayaknya. Saya bingung nih kalau mau ngelanjutinnya. Ini ada obrolan menarik selanjutnya ini. Persis yang bekerja sama dengan Manchester City. Wah, kabar yang sangat mengejutkan juga ini buat saya. Kok bisa ini Persis kerja sama dengan Manchester City? Ini ada obrolan ternyata Pak Jokowi. Iya. Oh, ini pemilik City, Syekh Mohammed bin Zayed MBS ya. MBS itu ketemu sama main ke kediamannya Pak Jokowi Kan sampai di Solo. itu kan diundang makan di kediaman Benar, datang ke Solo. Ya, tapi bisa aja sih itu terjadi antara Persib sama Bisa lah. City. Ya, kalau melihat Hubungan. beliau ini ketika mengambil satu klub, gejalanya kan bukan gejalanya, muaranya kan selalu sama. Pertama punya potensi untuk menjadi klub besar, ada dukungan yang fanatik, terus intinya ada arah yang positif. Dan kalau melihat apa yang terjadi di Persis saat ini, semua memungkinkan. Supporter fanatik punya, jumlahnya juga termasuk besar. Stadion sudah ada meskipun punya negara ya. Tapi syarat-syarat untuk diambil alih atau disuntik ya, sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Iya. Tapi walaupun bukan suntikan dana, kayaknya kerjasama dalam hal beberapa pemain Persis boleh trial di City, kayak gitu kayaknya masih masuk di akal sih kayak begitu. Atau City memberikan beberapa pelatih untuk Bisa seperti Jadi itu. transfer ilmu ya. Iya, transfer ilmu itu sangat memungkinkan sebenarnya terjadi. Tapi kira-kira kalau Om Yuke ngelihat Persis sama City, kalau seandainya Ya semoga aja ini bukan klise ya, tapi Bukan klise, benar. Jadi benar-benar diimplementasikan dalam bentuk kerjasama yang konkret ya. Tadi sempat dikatakan oleh Oki ada istilahnya transfer kepelatihan, metodologi, kemudian pemain kita dikasih trial ke sana, itu bagus banget. Sebelum ini kan juga Persija sempat juga kan kirim kerjasama ya dengan tim di Spanyol, kirim beberapa pemain mudanya ke Spanyol kayak Reza, kemudian juga Uchida, terus sebelumnya lagi juga Persib Bandung juga pernah ketika pas Erick Thohir masih menjadi presiden Inter Milan kan kirim Jajang Nurjaman ke sana. Iya, kirim. Itu sah-sah dan bagus sebenarnya. Yang penting ini long last nggak gitu loh. Ya. Jangan sampai cuman momen aja kayak momen satu doang. bulan Iya, ini atau karena 2 bulan gitu. kebetulan apa namanya emirnya datang ke Indonesia dalam kerangka G20, momentum itu dimanfaatkan. Tapi ya cuma ya di situ doang berhenti gitu loh, jangan sampai kayak gitu. Iya. Tapi kalau seandainya memang ada kerjasama nih sangat bagus sebenarnya untuk sepak bola Indonesia. Iya pasti. Ya kan? Soalnya Minimal exposure ya. Iya, exposure sudah pasti. Ya, City juga pasti sebenarnya ya. City juga pasti sangat beruntung kalau seandainya menggait tim di Indonesia. Karena secara exposure, Indonesia kita ketahui sendiri lah. Jadi pusatnya exposure untuk klub-klub dari Eropa, kayak begitu. Bahkan klub-klub dari Eropa kemarin, saking banyaknya pendukung dari Indonesia yang suka sama tim bola di Eropa, itu beberapa tim Eropa mengucapkan turut berduka cita ketika kejadian di Kanjuruhan, pemain segala macam. Akhirnya Eropa tuh tahu bahwasannya Indonesia bisa jadi ladang bagus nih untuk bisnis mereka. Kalau ngomong secara global, hampir semua 20 besar tim Eropa ya, itu udah melihat Asia itu sudah menjadi pasar sendiri, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Terutama tim-tim Premier League ya, udah melihat bahwa Indonesia itu sudah menjadi satu pasar yang sangat menggiurkan. Jadi saya pikir sangat memungkinkan dan masuk akal lah ketika ada kemungkinan ada kerjasama seperti itu masuk di akal. Karena memang benar-benar jadi negara yang menarik untuk dikunjungi. Yang terbaru kemarin ada Daniel Massaro datang ke sini ke Indonesia bawa trofi juara Liga Italia bersama AC Milan lewat Milanisti Indonesia. Mereka datang terus kita kumpulin dana masih untuk korban Kanjuruhan kemarin. Milan misinya datang seperti itu. Nah, mudah-mudahan aja City ini bagus. Bukan cuma ngobrol sarapan aja ya itu Pangeran sama
Tapi Al Zayed tuh memang, siapa namanya? Zayed kan ya? Ya, Muhammad bin Zayed. Bin Zayed. Kalau kita ke mana tuh? Ke Bandung ya, kita kan pasti naikin Ada layang. naikin jembatan layang Al Zayed. Memang MBZ. dia tuh banyak banget donasi Untuk infrastruktur buat infrastruktur. Indonesia. Jadi bukan yang pertama relasi itu terjadi gitu. Ya, ya. Syukur-syukur kalau itu bisa dilanjutkan dalam bentuk kerjasama sepak bola ya. Iya. Nggak cuma infrastruktur. Benar. gitu. Ya kalau seandainya ada salah satu investor dari Arab mungkin mau bangun sepak bola Indonesia dibikin. banget. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita bikinnya kayak JDT aja. Iya. Toh kemarin Persis Solo juga Ke JDT kan, JDT, ngelihat iya. bagaimana JDT dibangun segala macam. Sebenarnya kalau seandainya bisa jadi bisnis yang bagus, tidak bisa kita pungkiri, sepak bola kita bisa jauh lebih maju daripada negara-negara tetangga kita ini. Betul. Sebenarnya kalau kita mau mencontoh itu nggak perlu jauh-jauh sih Ki ya. Iya. Tadi Oki udah sempat JDT. JDT. JDT itu tuh percontohan klub Asia yang luar biasa gitu loh. Yang kita Khususnya Asia Tenggara aja kita Iya. bilang. Yang kita bisa tiru sebetulnya. Karena di sana semua lengkap, semua tersedia fasilitas dan segala macamnya memang benar-benar modern gitu. Jadi kalau kita mau ya nggak perlu jauh-jauh, yang deket-deket juga udah kasih contoh kita. Cuma kita eksekusinya gimana gitu. Bener. Karena selama ini membangun fasilitas infrastruktur ataupun juga akademi jujur aja Ki, itu belum menarik bagi para owner karena dianggapnya sebagai cost center. Dianggapnya sebagai apa ya, buang-buang uang gitu. Bukannya investasi gitu. Padahal kan kalau industri sepak bola kan harus itu gitu kan. Harus Mereka investasi. punya aset gitu. Iya, harus punya aset. Infrastruktur, kemudian juga punya akademi gitu. Nggak kayak sekarang infrastruktur minjem sama negara atau sama Pemda. Kemudian akademi juga istilahnya begitu pas EPA-nya baru dimulai, kompetisi mau dimulai, baru mereka seleksi. Jadi bukan mereka bangun sendiri. Dari situ kan udah kelihatan potret sepak bola kita kayak gimana. Gitu loh. Nah, oke lah begitu. Aku kalau ngomongin infrastruktur segala macam menarik karena memang kan ini tujuannya untuk sepak bola kita jangka panjang segala macam. Makanya ya dibikin yang rapi, kompetisinya dulu lah mungkin kita bikin rapi. Kita sering sih negarawan kita, bukan negarawan, anggota DP kita juga sering studi banding aja gitu. Tapi enggak setelah studi banding ya gitu lagi. tidak dieksekusi. Tidak ada eksekusi, ya realisasinya nggak ada. Ya memang benar fakta itu selalu terjadi, bahkan tiap tahun selalu terulang ketika ada satu kompetisi yang mengatasnamakan usia muda dibentuk secara instan gitu kan. Iya. Padahal kalau kita bandingkan, kita ngomong soal talenta nih, dibandingkan negara-negara tetangga. Kalau soal talenta 15 tahun ke bawah, Indonesia juaranya. Bener. Negara lain dibentuk karena rutin latihan dan latihan. Kalau di kita ada beberapa daerah yang bisa dibilang given, bakat alamnya luar biasa. Papua, Medan termasuk kan. Maluku, Jawa Timur. Kebayang nggak kalau misalkan talenta ini dilengkapi dilengkapi seperti halnya negara-negara yang Singapura lah seperti itu. Pasti hasilnya akan jauh lebih bagus. Kita tidak terlalu aware dengan kelompok usia. Betul. Kita tidak terlalu aware kan, bahkan di SSB kan juga kelompok usia itu harusnya mulai dari umur 8 tahun apa kalau nggak salah. Iya kan 8 tahun, 10, 12, 15, 17 sampai senior pada akhirnya. Jadi makanya kalau seandainya dia visi kurikulum sepak bolanya sama semua dari awal sampai akhir. Nah, pemain jadi nggak susah nih ngikutinnya. Yang susah kan dari kita, kurikulum kita nih beda-beda, ganti-ganti. Dulu menarik nih, waktu Fandi Ahmad ya, waktu masih melatih Pelita Bandung Raya kan, sempat ngobrol nih, terus dia melihat bagaimana cara dia melatih, bahkan ketika sebuah peluang pun, menurut dia striker kurang mumpuni, dia sampai ngasih contoh loh, bukan hanya instruksi, sampai contoh. Terus katanya, coach kenapa tadi bilang itu? Gini, ini masalah dengan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pemain Indonesia itu di bawah 17 tahun bagus, negara-negara di ASEAN kalah. Tapi kalau sudah di atas 17 tahun, perut ke atas, Indonesia kalah. Jadi artinya memang banyak hal yang harus dibenahi, bukan hanya kemampuan dalam memperhatikan semuanya. Mani nggak tahu apa yang terjadi ketika sudah 17 tahun ke atas. Kan saya contoh ya. Jangan contoh dia. Contoh yang jelek. Contoh buruk ya. Kenapa gagal? 17 tahun ke bawah bagus. Begitu 17 tahun ke atas, apalagi udah masuk profesional dia 17 tahun. Ketemu senior-seniornya. Berarti Oman Fandi bener ya? Bener. Saya salah satu contoh buruknya. Makanya kalau Indonesia kelompok usia juara apa segala macam,
Aku sih pribadi nggak heran heran, gitu. karena memang oke sekali. Belum tahu dia bagaimana, masih di dalam pikirannya tuh masih ya udah main bola, ya. main bola bagus menang, main bola bagus menang. Dapatlah dia mulai gaji bulanan. Anak muda gajinya besar, apa lagi lah gitu ya. Makanya bisa kita lihat kan di waktu era Evan Dimas itu kan maksudnya satu tim pemainnya bagus semua. Ya. Kita lihat sisanya sekarang. Tidak banyak kan Hanya, ya, beberapa yang bisa yang bertahan, yang eksis di level. Bahkan kalau timnas terakhir Evan Dimas kan. Iya. Habis itu udah nggak ada lagi. Kemana? Hai adik-adik kemana? Itu nggak akan selesai dibahas dalam satu hari. Bener kan jadi tanda-tanya besar. Karena itu bukan cuma potret sepak bola, tapi potret bangsa kita. Benar, Seluruh aspek kayak Sebentar. begitu. Tadi ngomong masih muda gaji besar. Ha-ha. Emang duitnya kemana? Nah itu dia. Ke orang, ya biasa kan kasih orang tua nih. Harus ngasih contoh dari yang salah dulu. Tadi kan Saman bilangnya saya yang salah. Saya salah. Maksudnya gimana nih? Lari kemana? Wah saya duitnya. Wah dunia malam. Rusak. Pindah topik. Kacau nih. Jangan dengerin. Kita geser aja. Nggak usah kasih contoh buruk terus nih aku nih. Ini yang terbaru Jordi sama Sandi pada akhirnya resmi jadi WNI. Dia sudah itu tadi kemarin Sumpah, video ya? disumpah ya itu namanya ya. Hari ini. Oh hari ini Siang tadi hari, ya. dia disumpah resmi. Ini udah bisa main atau belum sih secara regulasi? Iya kan regulasi untuk pendaftaran AFF itu kan tanggal 20 atau hari Minggu. Sekarang mereka udah disumpah, mereka udah pegang paspor katakan ya. Jadi masih ada waktu 3 hari untuk mendaftarkan dengan syarat mereka harus melaporkan ke federasi Sebelumnya. asal mereka. Kalau Jordi Amat ini kan ke Spanyol. Ya, RFF Spanyol. ya. Terus kalau si Sandy Walsh ini kan harus ke KNVB ke Belanda. KNVB, ya. Artinya harus ada apa ya namanya? Pemutihan ya. Perpindahan ke federasi. Iya, bahwasannya dia sudah pemegang Ya, paspor betul. Indonesia Betul, saat ini. pemberitahuan. Nah itu prosesnya nggak sebentar. Jadi kayaknya nih, kalau misalnya nggak keburu ya mereka paling nanti di Piala Asia baru bisa turun. Berarti kejadian kayak Ezra dong. Nah khawatirnya gitu. Karena 3 hari sekarang Jumat, besok Sabtu Minggu itu kan udah hari libur. Ngurusnya. Kenapa disumpahnya baru sekarang? Ya, Kalau memang itunya prosesnya lama. memang lama, proses awalnya. Kita ini kan pertama kan pengajuan dari PSSI ke Menpora, terus Menpora mengajukan ke DPR. Di DPR tuh ada 2 layer, Komisi 10, Komisi 3. Itu harus dilewati, habis itu baru ke Presiden. Setelah Presiden terus disumpah, jadi memang panjang. Ya mudah-mudahan satu hari besok lah. Mudah-mudahan keluar bisa cepet ya. Hari Jumat ya. Jumat, karena nggak ada lagi ya. gitu loh. Nggak ada waktu lagi, Sabtu Minggu udah. Apalagi di sana kan FIFA Eropa ya, perbedaan waktu juga kan. Nah, tapi kan kita duluan. Nah, kalau kita kirim sekarang di sana masih siang nih. Tapi mereka mikir gini, emang Indonesia doang nggak urusin? Banyak juga yang lain diurusin. Tapi kan masih siang di sana nih Om. Ini kalau sekarang kita di sini jam 6, di sana jam 12 siang. Kalau kita kirim sekarang, wah masih jam kerja nih, Ya, tidak ada alasan. Mudah-mudahan. Besok lah. Karena Jokowi udah kedua kali ketemu sama Infantino, bisa lah telepon, tolong dong, bisa presiden Kan dibantu. ada duta besar juga. Ya, ada antar duta besar yang mungkin bisa ngebantu untuk proses ini. Jangan sampai kayak Ezra Walian, kan Iya, kasihan. iya, Maksudnya bermasalah. sudah terdaftar, tapi belum dapat izin dari federasinya. Federasinya, betul, karena nggak dilapor. Berarti yang menarik setelah ini akan terjadi persaingan ketat di belakang ya. Betul. Ya. Tambah lagi Senpati Nama kan, kemarin hari Rebo kan juga terjadi hearing ya. DPR Komisi 10 bersama Senpati Nama itu Zoom, gue juga sempat nonton. Itu juga udah disetujui sama DPR. Jadi Ya, setelah 2 orang ini, Jordi Amat dan juga Sandy Walsh sudah disumpah, sudah diresmikan. Nanti menyusul tuh Senpati Nama tuh. Jadi nanti ada 4 pemain blonde kita. Jadi Elkan Bagot, Sandy Walsh, terus Jordi Amat sama Senpati Nama. Nah ini lumayan oke ya. Itu Di manfaatnya belakang semua tuh. Ya lumayan oke jadinya belakang kita ya. Maksudnya kita udah nggak tergantung sama Asnawi sama Arhan. Di tengah Farudin sama Elkan Bagot. Iya. Jadi juga Jordi Amat sama Sandy Walsh juga bisa main Di belakang. jadi center back. Maksudnya Betul. ya kayak begitu, lini belakang kita sudah cukup kuat nih maksudnya. Tinggal bagaimana Sintayong ngeracik dari tengah ke depannya. Mudah-mudahan ya sejelek-jeleknya, aku pernah ada pelatih bilang gini, sejelek-jeleknya kita main kalau pertahanan kita bagus kita draw. Kita nggak kebobolan. Iya, kita draw 0-0. Tidak kebobolan kayak begitu. Kalau tim kita nggak bisa nyetak gol, paling nggak kita nggak kebobolan draw. Jadi kayaknya Sintayong Kalau di babak knockout kayak begitu paling nggak adu penalti kan. iya. Kipernya jangan kayak Oki, bahaya. Oh, karena saya bisa benar, karena saya bisa disuap.
Kembali tadi karena sering lalu main mana. Iya. Ujungnya kalah juga berarti Ki kalau kayak gitu dong. Ya tapi mudah-mudahan ini jadi awal yang baik buat Sintayong ngebentuk timnas kita nih. Dia udah nguatin pertahanannya terlebih dahulu, setelah itu nanti ke depannya. Ini udah pilihan yang tepat berarti. Iya kalau Jordi melihat komposisi belakang jadi sangat aman ideal sama sekali, Sintayong. apalagi kalau ada Bagon di sana. Banyak pilihan yang saya pikir tidak ada alasan buat Sintayong harus benar-benar solid di belakang. Dan yang Malah mungkin bisa jadi pakai 3 back yang mereka. iya bisa. Pakai Masalah Elkan, tiga kan? enggak maksudnya pakai Tiga-tiga Elkan. ini? Iya, 3-3 mereka nanti Asnawi sama Arhan tetap bisa dimanfaatin jadi wingback kayak begitu. Iya. Apa namanya, dan menariknya juga Ki, ini mereka kan relatif lebih muda ya dibanding pemain-pemain naturalisasi kita sebelumnya. yang sebelumnya, Kayak iya, misalnya benar. dulu waktu 2010 kan ada Gonzales. Terus terakhir kan Itu yang saya nggak masuk di akal itu Johnny Van Bukering itu. Sekarang jadi pelatih kiper kalau nggak salah. terus Jadi aman. yang terakhir kan Lili Pali. ya Lili kan? Pali. Jadi sekarang mereka lebih muda nih, mudah-mudahan aja. 27 kan, 27 dengan 30. Si itu malah Sen Patinama 24 loh. Nah, jauh lebih muda lagi. Jadi maksudnya di Kan timnasnya Bagot bisa- malah baru Wah. 22 kan. Itu kemudaan kayaknya memang Om. Mudah-mudahan Elkan Bagot tuh punya banyak kesempatan, kan dia belakangan main, dia kemarin di FA juga main, orang Indonesia pertama Gillingham yang ya? main Di di Gillingham. Main di Piala FA Carabao kayak ya kemarin. Piala Carabao ya. Iya, Piala Carabao. Iya. Dan Jody Amat tuh banyak karirnya main di Primera Liga loh. Iya. Rayo Vallecano, Iya, iya. Sevilla, Iya. Sekarang sekarang Swansea. JDT kan? Iya. Ya dia sekarang di JDT. JDT. Iya. Dan ketika Swansea main di Premier League kan. Iya. Terus itu juga Sandy Walsh juga di liga utamanya Belgia. kan, Mechelen kan? Iya. Ya kita lihat aja kiprah mereka berdua. Mudah-mudahan tidak flop seperti naturalisasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Iya, Mudah-mudahan ya mereka bisa prestasi kayak Gonzales minimal, Lili Pali yang memang bisa nunjukin bahwasannya ya dia bisa kasih perubahan ke timnas. Ada dulu sebelumnya ada Irfan Bahdim sama Kim Jeffrey kayak begitu. Maksudnya jangan sampai naturalisasi ini jadi flop kayak begitu. Jadi sia-sia bikin masyarakat jadi nggak percaya lagi untuk menaturalisasi. Kalau seandainya naturalisasi berhasil, orang-orang juga kayaknya happy aja kayak gitu. Bisa nerima Ada aja. hasilnya gitu ya. Nah, ya. Dan ini terakhir timnas U20 kita bakal melawan Prancis dan Slovakia malam ini. Malam ini, jam 24. Ya, sedikit prediksi dari Om Hanif sama Om Yuke pertandingan timnas Kalau U20 gua ngelihatnya hasil seri udah sangat bagus. hasil seri. Pertama, waktu istirahat yang sangat minim ya, cuma 24 jam. Terus Ya. kalau kita lihat materi Prancis, di yang terdaftar dalam 1 bulan terakhir, sebagian besar pemainnya bermain di Ligue 1. Iya, di Liga 1, liga utamanya Meskipun di Prancis. Going Up, sekelas Lille kayak gitu kan. Ya, Terus ya, ada ya. juga yang beberapa di Serie A di Udinese, kemudian ada yang di Bundesliga. Tapi setidaknya materi pemain yang dibawa Prancis saat ini materi yang benar-benar sangat matang. Mereka sudah main di Kasta tertinggi Kasta loh, tertinggi di masing-masing liga negara ya. loh, iya. Betul. Dan menariknya ini yang nanti kita lawan malam ini kan Prancis, kemudian berikutnya Slovakia, itu dua tim itu nanti akan main juga di Piala Dunia Piala U20 Dunia, di ya. sini gitu. Ini kan bagus ya. Mungkin aja nanti pas di drawing kita ketemu mereka lagi kan, jadi nggak buta-buta amat gitu. Persoalan sekarang nih kita nih sudah mulai ditonton juga oleh tim-tim pesaing kita, termasuk oleh Slovakia juga, mereka nonton juga. Ya. Makanya agak dilema juga kalau siaran langsung tuh Ki. Jadi Ya. makin banyak akses yang bisa melihat permainan kita gitu loh. Ini juga hati-hati juga ya. Ini ada prediksi susunan pemain. Boleh kita lihat. Kan ada Ivan Jenner sama Justin Hubner ya. Nah, ini dia. Timnas U20, mohon maaf sekali saya tidak bisa membacanya sama sekali. Masa nggak kebaca Ki? Karena sudah tidak nampak. Ya, Om Yuka pakai kacamata itu. Ini nggak kacamata tuh, kelihatan gede-gede gitu. Jadi itu kalau ini sih memang ini formasi yang ideal ya. Artinya dua pemain naturalisasi itu sudah main, memang sudah gabung, kemarin juga sudah tampil lawan Adalah itu yang dari Arab Saudi, sekarang dimainin lagi. Memang kelihatannya udah ketemu nih format di belakangnya itu si Justin sama Ferrari, tinggal cari satu tandemnya. Sebetulnya kan formasi bakunya kan 3 belakangnya, 3-4-3. Itu biasanya kalau kemarin dipasangnya Kakang, Ferrari, Justin, terus Zaki sama si Doni main sebagai wingback. Tengahnya itu kemarin ada Janadin sama Arkan. Marcelino tuh main ke sayap bersama Ronaldo, terus center forwardnya Hoki gitu. Tapi ini udah salah satu formasi yang ideal juga untuk malam ini. Pakai 4-4-2 juga bisa gitu ya. Ronaldo dengan
hoki. Bicarakan. Ya, dengan hoki cara kita lihat. Ya, inilah susunan pemain yang nantinya bakal tanding lawan Prancis. Prediksi skor aja. Waduh, gua nggak berani kalau skor dah, karena belum pernah ngeliat mainnya Perancis juga. Tapi tadi kata Hanif, kita kalau seri aja udah Seri udah kemenangan, kalau skor udah nggak penting. Betul. Kalau bisa seri aja udah bagus. Udah bagus. Ya, kalau gitu saya juga karena belakangan tidak ngikutin timnas U20 juga, mohon maaf sekali. Tapi malam ini saya janji saya nonton. Ya, mudah-mudahan mereka bisa dapat hasil yang terbaik lah. Apapun hasilnya sebenarnya pengalamannya sih yang harus diambil sama mereka karena persiapan kan masih ada setahun lagi lah kurang lebih. Nggak ada, no. Nggak ada dong. Setengah tahun ada, 6 bulanan lagi ada. Mudah-mudahan 6 bulan ini bisa jadi waktu yang cukup untuk lah. timnas U20 bersiap untuk Piala Dunia nanti di Setuju. Indonesia. Buat aku nggak muluk-muluk, nggak usah jauh-jauh, lolos dari Grup, fase grup saja sudah Udah bagus. sangat menggembirakan untuk saya pribadi. Nggak tahu ya buat kalian-kalian yang mungkin udah ngasih ekspektasi tinggi, buatku lolos dari penyisian grup sudah sangat baik. Iya, karena turnamen besar terakhir kita sebagai tuan rumah itu nggak lolos grup Piala Asia 2007. Turnamen besar ya. Turnamen besar. AFF bukan turnamen besar. Ya. Jadi kalau Piala Asia, Piala Dunia itu kita bisa hitung sebagai turnamen besar. Nah, AFF ini hitungannya kayak Piala Wali Kota gitu aja lah. karena udah kita itu sering kan setiap 2 tahun Iya, sekali ke iya, AFF. makanya. Ya, oke kalau gitu terima kasih Om Yuke, terima kasih Om Ya, Hanif sudah siap. menemani saya hari ini. Sampai ketemu teman-teman di Depdagri selanjutnya. Saya Oke Rengga pamit. Bye.